Selamat pagi, anak didik kami kelas 8 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Topik kita adalah karakteristik bunyi, hukum pemantulan bunyi, dan resonansi. Beberapa hal yang kita pelajari dalam karakteristik bunyi adalah tinggi rendah dan kuat lemah bunyi, nada, warna atau kualitas bunyi, resonansi, dan hukum pemantulan bunyi. Kita lihat mengenai hukum pemantulan bunyi. Isi hukum pemantulan bunyi yang pertama adalah bunyi datang, kemudian bunyi pantul, kemudian garis normal ini terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini dia, I sama dengan R. Bunyi pantul yang diterima telah melewati 2 kali perjalanan, yaitu dari sumber bunyi menuju bidang pemantul dan dari bidang pemantul menuju penerima atau pendengar. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Jarak tempuhnya dapat dihitung dengan rumus. Jarak tempuh sama dengan cepat rambat bunyi dikali waktu tempuh per 2. Ya, karena 2 kali perjalanan tadi, ya. Kemudian kita buat seperti ini. S sama dengan V dikali T per 2. Kita buat dia, kita simpulkan rumusnya itu menjadi S sama dengan V dikali T per 2. Nah, kita buat contoh soal. Sebuah kapal selam memancarkan bunyi ke dasar laut. 8 sekon kemudian terdengar bunyi pantulnya. Jika cepat rambat bunyi 800 meter per sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Nah, setiap soal kita uraikan dulu, diketahui, ditanya. Apa yang diketahui? Ini dia. V sama dengan 800 meter per sekon dari sini. Kemudian diketahui lagi dia ini 8 sekon T, ya. Kemudian ditanya berapakah kedalaman laut tersebut, maka kita buat rumusnya tadi, ya. S sama dengan V dikali T per 2, masukkan angkanya. S sama dengan 800 meter per sekon dikali 8 sekon per 2, maka sekon-sekon dengan ini habis, ya, sehingga nanti S sama dengan 3200 meter. Jadi kita tuliskan kedalaman laut adalah 3200 meter. Macam-macam bunyi pantul. Ini ada beberapa jenis dari bunyi pantul. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua gaung atau kerdam. Yang ketiga gema. Ini dia beberapa pemanfaatan getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, kita lanjutkan dengan resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Yang pertama resonansi kolom udara, seperti ini dia. Garputala dibunyikan di atas kolom udara. Apakah selalu terjadi resonansi sehingga bunyi keras? Nah, dikatakan di sini akan beresonansi sehingga terdengar bunyi keras bila panjang kolom udara sama dengan 1/4 dari panjang gelombang bunyi. Ya, makanya disimpulkan seperti pada layar ini dia. L sama dengan, ya, L sama dengan 1/4 lambda. Maka supaya terjadi resonansi, yang pertama, resonansi pertama syaratnya jika L sama dengan 1/4 lambda. Seterusnya resonansi kedua
3/4 lambda. Kemudian resonansi berikutnya adalah 5/4 lambda. Ya, dimana kita lihat dulu L adalah panjang kolom udara di atas permukaan air dan lambda adalah panjang gelombang bunyi yang terbentuk. Maka berdasarkan resonansi pada kolom udara tersebut dapat ditentukan kecepatan bunyi di udara dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Dengan kata lain, resonansi kolom udara ini dapat kita manfaatkan untuk menghitung kecepatan bunyi di udara, ya, dengan menggunakan rumus yang ini tadi, ya. V sama dengan lambda dikali F. Nah, kita simpulkan bahwa ternyata resonansi terjadi ketika panjang kolom udaranya sebesar 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya dengan selisih setengah lambda. Ini dia. Ya, dari resonansi yang satu ke resonansi berikutnya. Hubungan panjang kolom udara saat terjadi resonansi Kn, itu kita katakan Ln, dengan panjang gelombangnya lambda, dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ln itu sama dengan 2N kurang 1/4 dikali lambda. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Sebuah sumber bunyi beresonansi ke satu kali atau pertama kali pada ketika tinggi kolom udara 50 cm. Jika frekuensi sumber bunyi ialah 250 Hz, maka hitunglah A. panjang gelombangnya, kemudian bagian B. panjang kolom ketiga ketika terjadi resonansi. Maka yang pertama kita buat seperti ini. Diketahui L1 sama dengan 50 cm. Kita ubah dulu ke meter. Ini dia. Hasilnya adalah 0,5 meter. Kemudian frekuensinya 250 Hz. Kemudian ditanya, yang pertama A. lambda, yang kedua adalah L3 atau panjang kolom ketiga. Kita buat, dijawab. Maka kita tuliskan dulu rumusnya yang tadi. Ln itu sama dengan 2N dikurang 1/4 dikali lambda. Kita masukkan angkanya. Tadi diketahui dia resonansi pertama atau resonansi ke satu kali pada kolom udara sepanjang 50 cm. Maka kita masukkan angkanya. 0,5 meter itu sama dengan 2 kali 1. Ini 1 ini adalah resonansi yang pertama, ya, 2N kurang 1/4 dikali lambda. Kemudian 0,5 meter itu sama dengan ini, 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, sehingga hasilnya ini 1/4 lambda. Kemudian kita buatlah dia lambda sama dengan 2 meter. Kemudian bagian B ditanya adalah ini dia, L3 ini. L3 sama dengan 2 dikali 3, 2N, ya, 2 dikali N, 2 dikali 3 dikurang 1/4 dikali 2 meter. 2 meter itu apa? Itu lambda yang di sini kita cari di sini tadi. Ya. Kemudian kita masukkan L3 sama dengan 5/4. 2 kali 3, ini 2 kali 3, 6. Kurang 1, 5, ini menjadi 5/4 dikali 2 meter. Hasilnya adalah 5/2 meter atau 2,5 meter. Ini dia hasilnya. Kemudian yang kedua adalah resonansi selaput tipis. Ya, selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tiap macam getaran. Ya, contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jika ada bunyi dari luar yang masuk lewat lubang telinga, maka selaput gendang telinga akan bergetar. Getaran ini akibat resonansi yang dialami gendang telinga. Akibat resonansi inilah kita dapat mendengar bunyi-bunyi dari lingkungan sekitar kita. Contoh lain dari selaput tipis adalah selaput kulit yang dipasang pada alat musik seperti tifa, gendang, beduk, ketipung, dan lain-lain.
Ini dia beberapa contoh alat yang menggunakan selaput tipis. Ya, ini ada tifa, kemudian gendang, kemudian ini ada ketipung, kemudian beduk. Beberapa manfaat dari resonansi. Kemudian ini ada beberapa kerugian atau akibat dari resonansi.